Di video sebelumnya kita telah membahas pengaturan add-on BPJS. Selanjutnya kita akan membahas pengaturan add-on PPh 21. Di pengaturan add-on PPh 21 ini ada 4 sub-tab sheet. Di antaranya yang pertama adalah perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Untuk perhitungan PPh 21 pegawai tetap itu memiliki 8 item komponen. Yang pertama adalah gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Untuk pengaturannya kita bisa menggunakan nominal tertentu. Ini import isian perkaryawan ya. Ini import isian perkaryawan ini nanti di menu ini nominal PPh 21 ini. Jadi semua yang menggunakan nominal tertentu import itu mengisinya di tab menu nominal PPh 21. Apabila kita akan memilih yang kedua, diambil dari komponen gaji, maka kita tinggal memilih komponen-komponen apa aja yang menjadi dasar perhitungan dari masing-masing item. Ini sangat fleksibel ya. Jadi komponen mana aja yang ingin dilaporkan ke pajak, ingin menjadi dasar perhitungan, itu bisa kita pilih. Ini sangat fleksibel sekali. Item kedua berikutnya adalah tunjangan PPh. Ini kalau dicentang berarti ini digunakan atau item ini dipakai. Yang ketiga adalah tunjangan, uang lembur, dan sebagainya. Ini sama, bisa menggunakan nominal tertentu, menggunakan import, nanti sama. Untuk menggunakan nominal tertentu ini nanti diekspor dulu ke file Excel, kemudian dimasukkan nominalnya, kemudian setelah itu disimpan file Excelnya, baru kemudian diimport melalui menu nominal PPh 21 ini. Nomor 4 adalah honorarium dan imbalan lainnya sejenisnya. Ini juga sama pilihannya. Kelima adalah premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Bisa menggunakan nominal tertentu, bisa diambil dari komponen BPJS Kesehatan yang di sini. Di sini ya. Hasil dari perhitungan ini nanti bisa digunakan di premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nomor 6, natura dan kenikmatan lainnya. Nah, jadi untuk ini juga nanti pengisiannya di nominal PPh 21 ini, di menu ini. Kalau dia mendapatkan. Tapi kalau tidak, nanti tinggal dinolkan saja. Untuk item ketujuh adalah tantim, bonus, dan THR. Ini juga sama, menggunakan nominal tertentu atau diambil dari komponen gaji. Nomor 8, iuran pensiun atau iuran JHT THT. Ini sama seperti nomor item 5, menggunakan nominal tertentu atau diambil dari komponen
BPJS Ketenaga Kerjaan di sini. Hasil dari perhitungan ini. Paling bawah sendiri adalah persentase biaya jabatan. Defaultnya secara umum adalah 5%. Akan tetapi masing-masing perusahaan bisa merubah sesuai dengan yang berlaku di perusahaan masing-masing. Contoh pilihannya seperti ini. Kemudian simpan. Oke. Itu adalah dasar perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. Subtab sheet berikutnya adalah dasar perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap, di sini pembayaran upah dengan metode harian atau bulanan. Jadi ada pilihannya ya. Jadi ada 3 pilihan. Ini sangat fleksibel sekali. Aplikasi ini sangat fleksibel sekali untuk perhitungan pajak PPh 21. Jadi perusahaan bisa menghitung upah harian, menggunakan upah harian. Apabila menggunakan upah harian, di sini terlihat penghasilan per hari menggunakan nominal tertentu. Berarti nanti tetap di sini ya. Importnya untuk pegawai tidak tetap juga di sini. Jumlah hari kerja itu bisa jumlah hari kerja diperoleh dari jumlah kehadiran laporan absensi. Jadi contoh, dalam satu periode penggajian dia masuk 20 hari, maka si karyawan A mendapat 20 hari. Untuk karyawan yang lain, contoh jumlah kehadirannya 18 atau 21 itu, maka tergantung dari laporan absensinya. Pilihan berikutnya, jumlah hari kerja diperoleh dari, ini bisa diperoleh dari jumlah hari kontrak kerja dalam sebulan. Ini ditentukan sama. Kalau memilih ini, maka semua karyawan yang tidak tetap memiliki jumlah hari kerja yang sama. Contoh 25 hari. Seperti ini. Tapi kalau melihat dari laporan absensi kehadirannya, kita pilih yang ini. Pengaturan berikutnya pembayaran upah dengan metode upah bulanan. Untuk upah bulanan ini, maka otomatis langsung global, otomatis nominalnya kumulatif ya. Nanti pengisiannya langsung di sini nominalnya. Bedanya apa dengan upah harian? Kalau untuk upah harian, nominal yang diimpor di sini itu dikalikan dulu dengan jumlah harinya. Jumlah hari ini. Baik itu jumlah hari diperoleh dari laporan absensi maupun langsung ditentukan. Jadi nominal yang di sini itu sifatnya harian, kemudian dikalikan jumlah hari. Tapi apabila pilihannya adalah upah bulanan, maka nominal yang diimpor di sini itu sudah jumlah total kumulatif dalam hitungan bulanan. Seperti itu. Jadi tidak ditentukan berapa hari, tidak. Itu sudah nominal total. Dan itu fleksibel. Jadi setiap karyawan yang tidak tetap itu bisa langsung dimasukkan. Oh, gajinya sekian untuk dasar PPh 21. Itu sudah bisa ditentukan. Pilihan berikutnya adalah upah diambil dari komponen gaji. Nah, kalau
pilihannya ini, maka saat kita memilih seperti ini, hasil proses penggajian, komponen gaji yang kita pilih di sini itu yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk pegawai tidak tetap. Jadi di sini sangat simpel sekali, sangat simpel, akan tetapi sangat fleksibel. Jadi secara manual bisa mengikuti proses penggajian, hasil proses penggajian gajinya bisa, dan itu pun komponen gajinya masih bisa dipilih juga, mana yang dilaporkan ke pajak, mana yang tidak perlu, seperti itu. Ini sangat fleksibel sekali. Ini adalah dasar perhitungan PBH 21 pegawai tidak tetap. Kemudian subtab sheet berikutnya adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan persentase PBH 21 per tahun yang dikenakan. Ini bisa kita lihat ya. PTKP untuk karyawan yang memiliki NPWP. Untuk isian defaultnya ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Kode S0. Kita tinggal lihat ya keterangannya apa. Kode-kode ini itu di mana? Untuk mengaturnya itu di form isian karyawan, detail karyawan. Itu bisa dilihat di sini ya. Karyawan, kita lihat di detail karyawan, ubah profil. Di tab sheet penggajian bisa kita tentukan statusnya. Ini ya. Ini. Di sini. Ini keterangannya. Untuk ini yang atas ini adalah karyawan yang memiliki NPWP. Di bawahnya ini adalah karyawan yang tidak memiliki NPWP. Ini untuk saat ini memang sama nilai nominal PTKP-nya. Akan tetapi kita memberikan fleksibilitas ya. Jadi apabila peraturan pemerintah nanti ke depan ada perubahan, PTKP karyawan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP berbeda, kita mudah untuk mengaturnya. Selanjutnya adalah persentase PBH 21 per tahun. Kalau ini jelas ya, untuk karyawan yang memiliki NPWP dan untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP memiliki perbedaan. Jadi persentasenya gaji dari 1 sampai 50 juta itu persentase kena pajaknya PPh 21 per tahunnya 5%. Ini bisa dirubah ya. Ini bisa dirubah. Dan suatu saat apabila peraturan pemerintah berubah, mengalami perubahan, ini sangat mudah untuk diganti.